Nah, sekarang kalau kita pakai contoh soal, kira-kira kita menggunakan konsep yang sudah disampaikan ini sederhana, mungkin Anda juga sudah pelajari waktu SMA atau TPB. Nah, kurang lebih seperti ini contoh soalnya. Nah, kita coba pahami. Ya, kita coba baca dulu. Nah, karena bisa dipahami nggak nih? Jadi kurang lebih kan ini ada ceritanya, ada suatu kebocoran kan pada suatu tangki penyimpanan gasolin apa tuh? Bensin ya. Terus kemudian air atau water meresap ya, merembes ke dalam kedalaman yang ditunjukkan seperti gambar. Gimana? Gimana? Nggak ada ya. Kemudian spesifik gravity gasolinnya atau bensinnya 0,68, 0.68. Specific weight waternya seperti biasa tadi sudah sama. Nah, ini ada penyataan atmospheric pressure dalam kurung gauge. Berarti dia tekanannya adalah tekanan relatif, bukan absolut, ya kan? Ini adalah 0. Nah, kemudian diminta untuk menentukan tekanan pada titik gasoline water interface. Interface itu adalah batas atau ya batas permukaan gasoline water dan tekanan pada di bawah tangki ya. Kemudian nyatakan dalam satuan pound per feet kuadrat, pound per inch kuadrat, dan dalam bentuk pressure head dalam feet dari air. Konversinya menggunakan angka tersebut. Bagaimana yang saya sampaikan, kalau ada soal ini kan coba dituliskan diketahuinya apa, ditanya apa saja, dan jawabnya apa saja. Bukan? Kalau kita ngitung di titik 1, berarti kan kita berhubungan dengan fluida yang kolom ini. Ini kan saya blur ya, yang posisi lainnya. Jadi supaya terlihat seperti kolom kan. Tadi kan kita belajarnya kolom gitu ya. Kalau di titik 1, makanya kan harus di breakdown kan. 1, kita bahas di titik 1 dulu. Berarti kan dia ada tekanan P0 sama fluida ini gitu kan. Nah, berarti gamma 1H1-nya apa? Nah, kita nggak punya informasi gamma 1 kan. Kita hanya punya SG kan. Nah, artinya kan Anda harus paham informasi spesifik gravity, spesifik weight kemarin itu dihubungkan kan. Nah, artinya Anda harus olah kan SG1 ke gamma 2 ke berkaitan dengan gamma 2 itu kalau nggak salah water ya. Jadi kan SG itu sama dengan apa dulu kan? SG kan rho dibagi rho air ya kan. Nah, untuk membalikan itu kan harus supaya tahu gamma satunya itu adalah SG1 dikali gamma 2. Makanya harus di breakdown dulu nih. Makanya kalau belum nyoba ini nggak akan ini nanti. Gimana nulisnya? Ya ini mungkin yang harus Anda pelajari di sininya. Kalau yang sayang persamaannya kemarin kita nggak. Udah kebayang belum? Jadi kan SG dari suatu fluid itu kan sama dengan apa? Rho ya. Rho-nya dibagi rho air pada temperatur 4 derajat itu kan ya. Nah, untuk mendapatkan rho dari gasolin, anggap aja ini rho gasolinnya ya. Ini saya tulis cepat karena nggak pakai huruf Yunani-nya kan ya. Jadi rho gasolin ini sama dengan spesifik gravity-nya dikali ya kan rho 2O.
Jadi kalau gamma itu sama dengan rho dikali G gini. Ya, mungkin saya skip ya aplikasi untuk yang tekanan fluida atmosfer, tapi saya tunjukkan aja karena di sini kalau pakai apa yang compressible itu persamaannya cukup banyak dan melibatkan hukum gas ideal. Kalau mau ditulis kurang lebih kan gini. Jadi SG itu kan non dimension ya, dimensionless lah. Jadi kalau persamaan umumnya kan biasanya rho liquidnya dibagi rho H2O-nya kan, misalkan rho gasolin dibagi atau rasio H2O-nya. Ini yang mungkin kemarin nggak sempat saya tulis. Nah, kemudian kan kalau misalkan spesifik gravity kita coba perbandingkan karena tadi Fauzan menyampaikan sebanding dikali gravity bagian atas dan bagian bawah kan sama gitu ya. Jadi konstantanya harusnya atau rasionya akan sama begitu. Jadi karena di soal yang diketahui itu tidak ada informasi tentang rho 1 dan kalau G-nya kan di sini juga nggak ada juga. Berarti rho 1 dikali G-nya nggak ada. Kita dapatkan gamma satunya melalui rasio eh, apa SG1 ini yang ditunjang dengan adanya informasi gamma 2. Oke, terus kemudian selanjutnya ya ini tentang menghitung pressure head ya. Itu mudah-mudahan Anda juga bisa apa namanya memperkirakan karena kemarin mungkin masih bingung bagaimana kalau yang ini diganti air kolomnya ya. Jadi nanti ukuran pressure head-nya itu berbeda pasti. Jadi ini satuannya feet. Sekarang kita masuk di jenis tekanan. Ya, pressure. Kemarin disampaikan ada dua ya, absolute pressure dan gauge. Nah, atau kalau istilah paling mudahnya ini adalah tekanan relatifnya begitu. Nah, kalau misalkan dibuat ilustrasi, ini adalah perbandingannya. Kalau yang absolute pressure itu apa namanya angkanya biasanya cenderung nilainya positif, ada absolute zero reference-nya. Tapi kalau kita bicara gauge, ada kemungkinan kita bicara dengan tekanan yang positif atau tekanan yang negatif, karena dia referensinya adalah tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer di tiap lokasi bisa jadi berbeda-beda. Nah, tetapi biasanya kalau yang hafal itu pada kisaran 14,7 psi pound per square inch. Oke. Nah, kemudian ada beberapa istilah ya. Jadi tekanan absolut itu selalu positif tadi sudah sampaikan, sedangkan tekanan gauge itu bisa negatif, bisa positif. Kemudian tekanan pengukur negatif itu disebut juga sebagai suction, istilahnya ya, atau tekanan hisap, atau ada yang menyebutnya vacuum pressure atau tekanan vakum. Jadi sebagai contoh, misalkan kita punya 10 PSI absolut, nah berarti ini tekanannya absolut dalam kurung absolutnya ya kan, atau ada yang menulisnya PSIA atau PSIA gitu ya, itu dinyatakan sebagai minus 4,7 PSI gauge dalam kurung gauge, berarti ini adalah tekanan relatif, atau ada yang menyingkatnya PSIG atau ya SIG gitu ya. Nah di situ tekanan atmosfer lokalnya adalah 14,7 sehingga di sini 10 PSI absolut itu sama dengan minus 4,7 PSI gauge. Atau alternatif penyebutannya adalah 4,7 PSI suction atau 4,7 PSI vakum. Nah, kurang lebih itu sedikit tambahan terkait dengan suction dan
vacuum pressure. Nah, kalau satuan SI 1 Newton per meter kuadrat itu sama dengan 1 Pascal. Nah, biasanya tekanan atmosfer itu juga dapat dinyatakan melalui air raksa ya, 760 mm Hg absolut. Ini pendekatan atau nilai rata-rata sebagaimana kita menggunakan nilai gravitasi yang biasanya kita gunakan 9,81 misalkan meter per sekon kuadrat.